Saudara-saudara yang terkasih, renungan yang menyapa kita di Sabtu hari ini didasarkan pada Roma 6 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, surat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan kemerdekaan, yaitu dengan menerima keselamatan dari dosa, menjadi hamba kebenaran yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemerdekaan itu adalah anugerah Allah karena kasih-Nya yang sangat besar kepada umat manusia yang berada dalam perhambaan dosa. Mereka yang percaya adalah mereka yang menerima anugerah kemerdekaan dan akan memperoleh keselamatan. Mereka yang hidup di dalam anugerah juga membutuhkan pembenaran. Tidak hanya itu, mereka juga perlu melihat makna hidup, bukan hanya keadaan sehat, tetapi juga tujuan dari hidup itu sendiri. Bukan hanya memiliki keselamatan, tetapi juga memiliki Tuhan. Kehidupan yang merdeka adalah ketika kita benar-benar merdeka dalam melakukan kehendak Tuhan sebagai jalan keselamatan. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya pengetahuan belaka, tetapi juga kebebasan dalam melakukan, dalam berkarya sebagai anak-anak Allah. Itulah kehidupan yang baru dalam anugerah Allah. Bukan sebagai orang yang tertekan di dalam perhambaan dosa, yang selalu gembira, yang selalu riang melakukan dosa. Namun setelah dia merasakan tersiksa karena dosa, dia meminta untuk terus melakukan perbuatan dosa. Maksud merdeka di situ adalah bukan merdeka dalam melakukan perbuatan dosa. Ketahuilah bahwa manusia, bahwa kita diciptakan bukan untuk melakukan dosa. Kita diciptakan sebagai mitra kerja Allah. Kita diciptakan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, melakukan kehendak Allah. Itulah kemerdekaan yang secara hakiki. Kemerdekaan tubuh kita sebagai makhluk Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, sejak semula Allah telah menetapkan kemerdekaan adalah kebebasan melakukan karya Allah di dalam diri kita. Jadi kemerdekaan itu bukanlah suatu sikap sesuka hati kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan keinginan daging sesuka kita. Melakukan keinginan daging secara terus-menerus. Tapi Allah ingin melalui nats ini kita diingatkan bagaimana kita menghidupi kemerdekaan itu sebagai wujud kebebasan yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Tuhan ingin supaya manusia itu tidak hidup dalam
daging. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Ketika melakukan dosa, sesungguhnya tubuh kita telah mengingkari ciptaan itu sendiri. Maka terimalah anugerah keselamatan yang memerdekakan. Sekali lagi, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Kita tidak mampu jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang dapat melakukan kehendak Allah dengan benar akan selalu rendah hati dalam pekerjaannya, karena dia tahu semua itu adalah karena kehendak Allah. Sahabat serta saudara-saudara sekalian, kita jangan salah mengartikan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebagai kebebasan kita umat ciptaan Tuhan. Kebebasan tidak bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kebebasan itu bersumber dari Allah. Oleh sebab itu, Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kebebasan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib, supaya kita manusia terbebas dari belenggu dosa. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mulai saat ini marilah kita membiasakan diri, membiasakan hidup kita, hidup merdeka dalam anugerah dan penebusan di dalam Yesus dengan menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu melakukannya di dalam hidup kita.